legislasi terkait dengan pemilu ataupun pemilihan. Pemilu itu pemilihan umum dengan pemilihan atau tidak dikenal dengan pemilihan kepala daerah. Memang sekarang pemilihan umum waktunya masih lama, tetapi dalam rentang waktu sampai dengan proses pelaksanaan pemilu itu, KPU Kota Kendari ataupun KPU Kabupaten Kota itu melaksanakan tahapan yang disebut dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pada pemilu tahun 2024 yang lalu, ada yang sudah memilih di sini? Angkat tangan? Ada ya? Satu orang. Ada lain? Berarti yang lain belum usia 17 tahun. Ya. Karena syarat menjadi pemilih itu adalah pertama berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Yang kedua adalah bukan anggota TNI Polri. Yang ketiga terdaftar dalam daftar pemilih tetap LPT. 24 yang lalu peserta pemilu itu yang pertama adalah partai politik yang untuk pemilihan legislatif, baik itu DPR RI, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Peserta berikutnya adalah namanya calon perseorangan DPD, itu DPD, dan calon presiden wakil presiden untuk pemilihan presiden wakil presiden. Kita harus memilih karena dengan kita memilih kita membentuk namanya pranata politik. Ada 3 pranata politik yang ada di Indonesia, yaitu yang sering disebut dengan trias politika. Ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itulah penyelenggara pemerintahan. Dan mereka-mereka inilah yang merumuskan kebijakan terkait dengan kita. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ada seorang filosof mengatakan bahwa buta terburuk adalah buta politik. Dia tidak berbicara, tidak mendengar, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa harga barang-barang di pasar, harga obat, harga sepatu, harga sembako itu tergantung kepada putusan politik. Oleh karena itu, hari ini kita datang di sini untuk menyampaikan kepada adik-adik agar berpartisipasi dalam setiap peristiwa politik. Karena ke depan mereka-mereka yang terpilih di dalam pemilihan itu akan merumuskan kebijakan-kebijakan politik yang berkaitan dengan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekedar materi sedikit saja, kita 1 menit lah. Karena jangan sampai kita salah memahami ya menjadi pemilih atau syarat pemilih. Tadi yang Pak Ketua adalah menjadi syarat menjadi pemilih 17 tahun, KTP, pernah menikah, dari usia 17 tahun. Diuji dengan surat keterangan pernah menikah atau kartu tanda surat 3 lah, atau KTP elektronik. Kemudian itu syarat menjadi pemilih. Kemudian kita bicara syarat pemilih. Berbeda itu syarat pemilih menjadi pemilih. Syarat pemilih adalah orang yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau belum terdaftar tapi mempunyai KTP, itu untuk memilih ya. Kemudian orang yang terdaftar di tempat lain tapi karena tugas memilih di tempat tujuan, itu menjadi pemilih. Kemudian warga yang tidak terdaftar dalam DPT tapi dia punya kartu identitas kependudukan di tempat di mana dia akan mencoba. Jadi saya akan memberikan pertanyaan, tapi saya untuk menyempurnakan tadi apa yang disampaikan Pak Ketua, bahwa dari rangkaian semua yang sudah disampaikan tadi, dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 22E tahun 45. Pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Nah, pertanyaan saya, tadi kan sudah disampaikan Pak Ketua, siapa itu penyelenggara pemilu,
siapa peserta pemilu. Pertanyaan saya adalah siapa penyelenggara pemilu dan siapa peserta pemilu? Ya, tolong kata. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, cita-cita saya jadi anggota DPR. Untuk penyelenggara pemilihan itu KPU. Terus Nama saya Iwan Jalana, saya dari Bogor 31. Cita-cita saya orang masyarakat yang sudah mengejar sudah 17 tahun sudah menikah atau pernah menikah dan bukan anggota TNI Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pesta. Saya memilih bisa supaya bisa membantu dengan acara pemilihan umum dan